Ulan, apakah tetangga sudah pada datang, Lan? Belum lengkap, Bu. Baik, nggak apa-apa. Saya lagi setting ini, video view speaker. Masyarakatnya udah pada datang ke rumahnya Ulan. Wah, Ulan, udah banyak ya. Siapa aja yang datang, Lan? Masih belum, Bu. Ada yang belum datang. Oke. Kamera saya nggak kelihatan. Pak Kepala Desa datang? Belum, Bu. Tadi saya udah ke sana. Tapi tadi nggak janji gitu mau datang. Oh, oke. Nggak apa-apa sih. Jadi, Ulan tadi singkat saja ya. Jadi rencananya kayak gini. Ini terus perkenalan. Ini anggota Ibu, tim, maaf, kemudian saya nggak sebentar kebuka ya. ya. Apa, Jang? Saya lihat sebentar ya. Di tempat saya masih gelap sih, Bu. Saya lihat sebentar. Tempat Ujang gimana? Masih gelap ininya, layarnya. Oke. Saya lihat sebentar.
Oke, Lan, masih sibuk, Lan? Halo, Wulan, masih sibuk? Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Ujang sudah masuk, Jang? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Wah, warna baju kita sama. Rumahnya Wulan sudah banyak nih. Wah. Mau ngomong apa sih? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Baik. Iya, Ini Bu. Boleh mulai, Bu. boleh mulai. Jadi MC-nya Ujang yang buka, dan Ujang yang tutup. Ini singkat saja. Jadi tadi saya udah briefing sama Ujang. Jadi tidak mungkin teknisnya juga karena apa namanya sebenarnya mau demo langsung tapi mungkin tidak memungkinkannya. Jadi mungkin secara apa yang data yang saya punya aja itu ya. Oke, kita mulai. Silahkan Ujang dibuka. Ini sudah dalam posisi record. Baik. Terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Halo, Bu. wabarakatuh. Ya, apakah suara Ujang kedengaran? Cek, apakah kedengaran? Atau kecil? Maaf, Bu. Tadi agak putus-putus, Bu. Sekarang udah. Oke, sip. Oke. Silahkan, Jang. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para warga desa Mugunlor dan juga kepada Bu Mary dan juga Wulan. Yang saya hormati tentunya Ibu Nona Mary selaku Ketua Tim Peneliti di Pengabdian kepada Masyarakat serta para warga desa yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara sharing session kali ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa bertatap muka secara daring pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat baik untuk tim pengabdian kepada masyarakat program studi kimia Universitas Pertamina maupun terhadap masyarakat di Desa Mugunlor. Baik, adapun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari tim pengabdian kepada masyarakat program studi kimia Universitas Pertamina pada hari ini akan mengadakan sharing session, lebih tepatnya mengenai tentang pengolahan limbah sapi. Jadi, adapun agendanya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sekilas tentang program studi kimia Universitas Pertamina, ketiga ada penyuluhan tentang pemanfaatan kotoran sapi menjadi bahan bakar padat, kemudian sesi tanya jawab, yang kelima penyerahan modul perawatan sapi, dan yang terakhir penutupan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah acara sekilas tentang program studi kimia
yang akan dilanjutkan kepada sharing session yang akan disampaikan oleh Ibu Nona Mary. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ujang. Yang saya hormati warga Desa Megulung Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada kami. Dari kami, saya perkenalkan kembali di tim saya. Di tim kami itu, pertama ada saya sendiri, saya Mary, kemudian ada Wulan, mahasiswa prodi program studi kimia, kemudian ada Ujang Ahmad Soleh yang MC tadi, yang dalam satu tim sebenarnya kami berkeinginan untuk mengolah limbah kotoran sapi yang dari sapi dari Wulan sendiri. Jadi sebenarnya kami mau membuat sampai jadi, tapi karena kendala pandemi, jadi karena keterbatasan waktu, jadi saya hanya bisa sharing apa yang sudah saya pernah buat menggunakan kotoran sapi. Jadi berdasarkan informasi dari Wulan, kalau di Megulung Lor itu beberapa pemilik sapi atau peternak sapi belum memanfaatkan kotoran sapinya secara maksimal. Jadi kebetulan berdasarkan informasi dari Wulan, jadi saya tergerak untuk memberikan mungkin bukan sifatnya mengajar, tapi mungkin Bapak Ibu warga mungkin lebih pintar dari segi perawatan sapi. Jadi saya cuma memanfaatkan kotoran sapi. Jadi ini adalah hasil penelitian kajian kami sebelumnya. Oke, mungkin kita lanjut saja. Mungkin ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kami ingin memperkenalkan sedikit tentang program studi kimia yang sementara ini Wulan tempati untuk belajar. Jadi program studi kimia berada di Universitas Pertamina. Universitas Pertamina itu sendiri dikelola oleh Yayasan Pertamina. Lokasinya ada di Jakarta Selatan. Nah, salah satu visi kami adalah menjadi program studi terkemuka dalam bidang pendidikan dan penelitian, khususnya di bidang energi. Jadi karena berada di bawah naungan Yayasan Pertamina, jadi fokus kami adalah pada bidang energi. Nah, kemudian salah satu misi dari program studi kami adalah memberikan kontribusi kepada masyarakat yang melalui pemanfaatan kimia dalam bidang energi. Nah, tergerak oleh misi tersebut, saya selaku staf dari Universitas Pertamina, khususnya program studi kimia, ingin memanfaatkan mungkin limbah-limbah pertanian ataupun limbah-limbah peternakan yang ada di pedesaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi. Karena seperti yang kita tahu sekarang, kebutuhan energi itu sangat mendesak karena kekurangan cadangan dari energi dari bahan bakar karbon. Kemudian mungkin saya langsung saja, karena mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah biasa dengan sapi ya. Saya bahkan mungkin memeliharanya pun tidak tahu, tapi saya hanya memanfaatkan. Jadi seperti yang diketahui bersama, selain dari daging atau mungkin dipakai untuk, saya kurang tahu kalau di Megulung Lor itu kira-kira dipakai untuk apa bapak-bapak semuanya, sapinya, selain dijual kembali, kira-kira dimanfaatkan sebagai apa, Pak? Atau di dagingnya, kalau boleh tahu? Biasanya cuma dijual tipe dagang yang sudah dagingnya. Sapinya. Sapinya ya? Iya, sapinya. Berarti setelah itu jejak sapi cuma ada generasi, misalnya pelihara anaknya dan seterusnya ya Pak ya. Jadi tidak sampai misalnya sampai di situ saja ya Pak. Iya. Oke.
Tapi kalau misalnya sampai ke produk-produk yang lain belum sampai ya Pak? Belum. Sama sekali belum. Belum bersama. Baik. Jadi ya mungkin saya rasa masyarakat, Bapak-Bapak sekalian lebih pandai dari saya. Jadi kita sudah tahu kalau sapi itu dapat dimanfaatkan tentu saja kulitnya ya. Tapi ini mungkin yang prosesnya dari memelihara sampai mungkin dijagal, kemudian setelah itu ada banyak produk-produk buangannya. Nah, kita lihat sama-sama, ini adalah produk sampingan dari sapi selain daging tadi. Pertama itu ada kulit, kemudian ini ada kulit, kemudian ada tanduk sapi. Nah, kulit kita sudah tahu biasanya dibuat untuk tas, sepatu, dan sebagainya, ikat pinggang. Kemudian ada tanduk. Nah, tanduk sapi ini biasanya dipakai untuk kerajinan tangan, ataupun mungkin kalau Bapak Ibu biasa lihat sendok yang terbuat dari tanduk sapi ya. Jadi biasanya bahannya itu fleksibel terhadap pemanasan. Jadi kalau dipanaskan kadang-kadang dia jadi lentur ya. Kemudian tulang sapi, mungkin ada yang bertanya-tanya, di beberapa daerah khususnya di Bali, tulang sapi itu dimanfaatkan untuk kerajinan, bahkan sudah menjadi produk untuk luar negeri. Nanti setelah gambar ini ada gambar berikutnya, ada hasil olahannya. Kemudian mungkin ya, ini mohon maaf, ini saya terpaksa menampilkan foto ini. Semoga Bapak Ibu tidak ada masalah dengan ini ya. Jadi untuk pengetahuan, urin dan kotoran sapi tersebut, selain mungkin Bapak Ibu sudah memanfaatkannya sebagai kompos, ini punya potensi yaitu sebagai bahan bakar. Misalnya urin itu bisa dijadikan sebagai etanol, kemudian kotoran padatnya itu bisa dijadikan briket. Oke. Menyambung produk samping ini, nah ini adalah contoh kerajinan tulang dari tulang sapi. Ini sudah banyak sekali di Bali dan sudah sudah menjadi kualitas ekspor. Kemudian briket ini saya contohkan saja bentuknya karena bentuknya tidak mutlak seperti ini. Jadi Bapak Ibu, briket itu sebenarnya adalah bentuk padatan dari kotoran sapi. Singkat cerita seperti itu. Nah, sekarang kalau kami kerjakan di lab itu macam-macam. Jadi kadang kami press begitu saja, maksudnya ditekan begitu saja, ataupun kami bakar dulu istilahnya ya. Tapi bakarnya tanpa udara biasanya. Nah, baik, mungkin apakah ada yang ingin bertanya tentang produk-produk samping dari sapi, Pak, Ibu? Sampai di sini. Kalau ada yang bertanya mungkin silahkan langsung, Pak. Sementara belum, Bu. Baik, Pak. Baik, siap, Pak. Makasih, Pak. Kalau ada silahkan dipotong juga, tidak masalah, Pak. Jadi biar bukan saya saja yang berbicara, tapi Bapak Ibu juga bisa langsung bertanya. Oke, ini untuk informasi, ini hasil kajian dari penelitian bahwa kotoran sapi itu perharinya, ya mungkin tentu saja tergantung dari berat badan dari sapi tersebut. Rata-rata adalah entahlah itu sapi potong ataupun sapi perah, satu ekor sapi itu bisa menghasilkan 28 kg per hari kotoran sapi. Nah, di mana di dalamnya itu ada 80% ada air, jadi yang basah-basah itu, kemudian 20%-nya adalah bahan kering. Ya, kalau saya dengar informasi dari Wulan, kalau di Gulung Lur itu makannya kalau tidak salah apa Wulan kemarin informasinya ada rumput dengan apa? Atau Bapak makan apa Pak sapinya Pak? Kulit singkong kering. Gimana? Kulit singkong kering. Kulit singkong kering, kemudian ada juga jamu ya katanya Pak, dikasih minum vitamin atau garam gitu ya? Garam, air garam. Air garam. Ya.
Jadi di beberapa tempat kebetulan saya pernah mengerjakan juga. Jadi beberapa tempat itu sapinya ada yang makan pelet, Pak. Jadi udah canggih. Jadi rumput itu cuma berapa kali seminggu gitu ya. Jadi mungkin karena peternaknya mampu, jadi diberikan pelet itu. Jadi kebetulan mahasiswa saya sebelumnya juga sudah survei, tapi bukan di sini, bukan di tempatnya Wulan. Jadi ada yang diberikan pelet, tapi tentu saja itu ongkos ya. Jadi mendingan kalau di situ ada mungkin bahan-bahan hasil buangan dari pertanian mungkin lebih bagus dimanfaatkan. Tapi tentu saja ini juga akan mempengaruhi kualitas dari kotoran sapi yang dihasilkan. Jadi ini hanya rata-rata saja, jadi ada kajian sebelumnya. Nah, kemudian tadi sudah menyambung kotoran sapi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar tentang kompos. Jadi mungkin sudah dipraktekkan. Ini sayang sekali kalau tidak pandemi, saya mungkin akan beralih ke sini juga penelitian saya. Sayangnya karena pandemi. Kemudian, jadi kotoran sapi dimanfaatkan sebagai kompos. Mungkin Bapak Ibu sudah praktekkan juga, kemudian dipakai untuk briket dan biogas. Nah, ini juga yang jadi menarik. Jadi biasanya yang sudah lazim dan sudah banyak dikerjakan oleh peternak-peternak adalah memanfaatkannya sebagai biogas. Ini adalah foto dari salah satu desa ya, salah satu desa yang mana di sebelahnya itu ada rumah sapinya, tempat sapinya, dan kemudian dipakai untuk gas ya. Cuma ini perlu instalasi dan sebagainya. Jadi memerlukan sedikit biaya. Kalau briket ini sendiri itu cuma dipadatkan, bahkan sudah ada yang menjual alat pencetaknya. Nah, baik. Mungkin saya fokusnya kepada briket saja sebagai salah satu bahan bakar padat. Oke. Jadi bahan dan peralatannya, ini karena kami mengerjakannya di lab, tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa mengerjakannya. Pertama, kotoran sapi, bentuknya udah berubah wujud ya Pak. Tadi yang basah-basah, dikeringkan, sekian hari di bawah sinar matahari, jadilah halus seperti ini, dan ini juga sudah dihaluskan. Kemudian ada bahan pencetaknya. Ini mungkin Bapak Ibu berpikir ini harus cetak seperti ini. Ini jadi saya lihat di Tokopedia sudah ada yang jual, jadi sebenarnya bisa dikerjakan. Kemudian ada tungku pembakar. Ini juga mungkin Bapak Ibu bilang, oh ini harus dikerjakan di lab. Tidak harus. Jadi biasanya kita pakai drum, kita bakar, kita tutup, dan arang akan jadi, dan setelah itu kita cetak. Ada beberapa teknik sebenarnya, cuma yang saya perkenalkan pada hari ini ada dua. Pertama, teknik yang pernah saya kerjakan bersama mahasiswa saya, dan yang kedua adalah teknik yang ditawarkan oleh Kementerian Pertanian. Baik, kita mulai saja, mungkin ini intinya. Jadi seperti biasa, perlakuannya adalah kalau boleh pada saat mengumpulkan kotoran sapi itu tidak ada pasir ataupun tidak ada tanah. Jadi diusahakan bersih dari itu. Nah, kemudian dijemur. Biasanya ini 7 hari tergantung kekuatan sinar mataharinya. Kalau terik, intinya adalah mengurangi kadar air tadi, karena tadi kita sudah lihat 80% adalah kadar air. Nah, di sini kita keringkan, kemudian kita haluskan. Mungkin Bapak Ibu akan tanya, ini kalau tidak ada tidak ada mesin untuk menghaluskan, tidak masalah Bapak Ibu. Jadi itu boleh istilahnya ya hancurkan, mungkin pakai pengulek seperti itu ya. Intinya adalah supaya tidak ada bongkahan-bongkahan besar. Nah, kalau kami di lab, karena kami punya alat, jadi bisa menggunakan alat tersebut. Kemudian setelah itu, ini dipanaskan pada suhu tertentu. Nah, ini yang kadang-kadang kalau dipanaskan, nah ini jangan sampai terbakar. Jadi jangan sampai terbakar supaya tidak menjadi abu, tapi menjadi arang ya. Jadi tidak sampai hangus habis ya. Jadi diusahakan pemanasannya itu tidak sempurna. Jadi itu. Jadi ini ada suhu, tapi Bapak Ibu kalau misalnya mau praktekkan bisa saja pakai drum, kemudian dibakar sebentar, kemudian ditutup cepat-cepatnya.
secepat mungkin. Kemudian kadang-kadang itu ada yang malah tutup dengan air, tapi jangan terlalu banyak juga, jadi malah airnya malah membasahi. Kemudian dipres, ditekan. Nah, di Tokopedia saya lihat itu ada seperti alat pompa sederhana, bukan pompa tapi alat penekan sederhana, harganya sekitar 1 juta. Sebenarnya saya berkeinginan untuk memberikan sumbangan, tapi karena keterbatasan waktu ya, dan keterbatasan dana kali ini, jadi belum bisa. Jadi saya hanya contohkan produk yang sudah jadi pada yang saya punya. Jadi ditekan, bentuknya terserah, jadi tidak mutlak harus seperti ini, bulatan, bisa saja kotak ataupun bentuk lain. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu. Kemudian hasil ini adalah hasil pengujian kami, walaupun karena biasanya itu akan ada kompor ya, jadi biasanya ada desain kompor. Nah, ini hasil pengujian kami bandingkan kalau briket itu dibakar, kemudian hasilnya berapa. Jadi ada namanya kalor pembakaran. Jadi seperti kita misalnya mau pakai batu bara, nah kalau di sini kita bandingkan batu bara itu dengan briket. Nah, kurang lebih kalau batu bara sendiri, ini batu bara Indonesia itu sekitar 5.800 kalori per gramnya. Nah, kalau briket yang tadi dihasilkan itu sekitar 2.400. Ya, memang tidak akan menyamai persis dengan batu bara. Nah, kemudian ini teknik pertama, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Belum Bu, baru kenal sekarang aja masalah aplikasi itu. Oh baik Pak. Belum ada ya Pak? Saya belum. Baik. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Pak. Jadi briket itu bentuknya tidak harus seperti ini Pak. Ini karena kami buatnya di lab, jadi cuma 10 gram saja. Jadi 10 gram, kemudian ditempa, nah kemudian jadilah bentuk seperti ini. Yang ini adalah hasilnya dari yang sudah diarangkan dalam bentuk arang, sedangkan yang ini yang belum berbentuk arang. Nah, karena kami mau bandingkan yang mana bagus, nah makanya dilihat. Nah, kadang-kadang, beberapa kelemahannya ini kadang-kadang ini pinggir-pinggirnya masih retak Pak. Jadi saya sudah sampai juga mencampurnya dengan kanji. Nah, cuma kelemahannya kalau kita pakai kanji itu jamur itu cepat tumbuh karena ada air. Nah, lebih aman itu sebenarnya kalau untuk ke konsumsi sendiri atau untuk keperluan sendiri itu kita tidak usah menggunakan kanji. Jadi biasanya kami ikat kanji, tapi hasilnya tuh sangat keras. Jadi ketika dibenturkan itu malah susah pecah malah itu ya. Jadi saking kuatnya karena terikat sama kanji, nah itu jadi susah pecah. Kalau ini cukup pecah dalam arti standar lah seperti itu. Oke baik, kemudian jadi sederhana saja, keringkan, kemudian haluskan, kemudian bakar. Bakarnya jangan terlalu banyak oksigen supaya tidak terbakar sempurna, kemudian dipres, jadi. Nah, kemudian teknik kedua yang ditawarkan oleh Kementerian Pertanian itu seperti ini, Pak. Seperti biasa tadi sudah dihaluskan, memang penghalusan itu perlu, walaupun kalau kita tidak punya alat, kita bisa, kita bisa ulek-ulek saja seperti itu. Saya yakin juga kotoran sapi kalau udah kering nggak ada baunya malah bau rumput. Karena saya sendiri beberapa hari yang lalu pun saya gerus-gerus kotoran sapi ya, jadi saya haluskan. Nah ini yang ditawarkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu kita cetak dulu, kita cetak seperti ini. Nah setelah kita cetak, kita masukkan ke dalam tungku, tungkunya itu bisa pakai drum. Oke, kemudian kita bakar sebentar saja. Oke, kita bakar dan setelah ada asap itu kita siram dengan air, tapi jangan banyak-banyak airnya. Oke, kemudian kita keringkan. Nah, jadilah briket seperti ini.
atau seperti ini, Pak. Nah, ini kalau kita bakar itu memang tergantung dari kualitas. Ada yang bisa terbakar langsung, tentunya mungkin ada bantuan sedikit, mungkin minyak tanah kita tambah, kemudian akan terbakar, dan setelah itu dia akan menyala walaupun kadang-kadang pelan. Nah, kemudian ada juga yang, misalnya saya sudah beberapa kali buat, ada dari sekam padi, ada dari kulit pisang, ada dari kotoran sapi, ada dari kulit durian. Nah, itu yang paling menantang itu adalah kotoran dari kulit durian, karena kadar air dari kulit durian itu banyak. Kalau kalau dari sekam padi malah gampang. Nah, sama dengan kotoran sapi ini juga. Nah, kemudian rasanya sampai di sini, rasanya kalau tentang buat briketnya, Pak, ada yang ingin, ataupun ada sesuatu yang kira-kira udah dapat ini, Pak, ada dapat sesuatu yang baru, Pak, dari briket ini? Ya, terima kasih. Tadi itu memang murni dari kotoran, tidak ada campuran yang lainnya, Bu? Yang saya buat ini murni, Pak, dari kotoran sapi. Oh. Yang ini, tidak ada campuran yang lain. Kalau yang versi yang lain, ada versi ditambah dengan kanji. Kalau yang saya tampilkan di sini dengan data yang ada ini adalah hasil dari kotoran sapi. Murni. Di sini saya bandingkan suhu-suhunya, Pak. Jadi saya pakai suhu 300, ternyata kita nggak harus pemanasannya atau pembakarannya suhu tinggi, kita sudah punya nilai pembakaran yang cukup, seperti itu. Ada pertanyaan atau mungkin? Nah, untuk informasi juga Bapak Ibu, program pengabdian kepada masyarakat ini adalah program berkesinambungan. Jadi saya sebenarnya tiap tahun Kementerian Pendidikan Tinggi itu menawarkan solusi untuk misalnya masyarakat yang belum memanfaatkan hasil-hasil pertaniannya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya kebutuhan, misalnya ada kotoran sapi yang belum terpakai, itu kami bisa misalnya mengusulkan desa Bapak Ibu untuk dijadikan desa desa tempat ya teknopark seperti itu, Bapak Ibu. Itu. Jadi ini semua memperkenalkan karena kebetulan saya sudah ada hasil sebelumnya. Jadi kata Wulan belum dimanfaatkan. Saya tanya, katanya hanya sampai kompos. Nah, komposnya pun ya mungkin ada yang bisa ini ya Bapak Ibu, bisa sharing. Kalau komposnya Bapak Ibu gunakan bagaimana caranya? Ada yang bisa, sejauh ini Bapak Ibu gunakan kompos dari kotoran sapi? Terima kasih. Untuk sementara dari ternak sapi. Ya. Untuk sementara dari ternak sapi, gimana? Baik, kita lanjut. Untuk sementara di desa kami, ini cuma kotorannya dibuang di pekarangan di bawah pohon pisang atau pohon kelapa. Baik. Sementara belum pernah diolah, khususnya di wilayah, mayoritas di wilayah Kabupaten Purworejo seperti itu, cuma belum ada penanganan yang seperti briket atau mungkin yang lainnya belum ada. Berarti kalau sejauh ini yang untuk briket itu gunanya untuk apa saja, Bu? Oh, jadi biasanya ini Pak dipakai untuk memasak. Jadi dipakai kalau Bapak biasanya pakai kayu. Halo Pak, bisa dengar suara saya? Apakah suara saya terdengar? Oh, jadi biasanya ini Pak dipakai untuk memasak. Jadi dipakai kalau Bapak biasa. Halo Pak. Oh, jadi biasanya ini dipakai kalau Bapak biasa. Halo, putus-putus Bu. Iya Pak. Ya. Halo, apakah terdengar Pak? Jadi Pak, sebenarnya seperti ini. Briket sendiri dipakai sebagai pengganti kayu bakar.
Iya. Apa sih? Halo? Halo, Wulan. Putus-putus. Sepertinya jaringan di tempat ulang. Iya, Pak. Ya. Halo, Wulan. Apakah seperti ini? Berikan. Halo, Wulan. Apakah suara saya terdengar? Kepental karena sinyal. Oke, lemah sinyal. Kayaknya. Ibu sebentar Bu, laptop Oke. yang satunya kepental dari Zoom. Oke, saya terima sebentar. Oke, saya terima sebentar. Oke, saya terima sebentar. Biasa. Oke, sudahkah? Ya Bu, sepertinya iya. Sudahkah? Sudah ya? Bu, boleh Oke, bisa dilanjut. Oke, sambung ya. Oke, jadi menyambung pertanyaan Bapak tadi, jadi briket itu dipakai untuk menggantikan kayu bakar, Pak. Itu satu. Jadi kalau biasanya kita pakai kayu bakar kan bentuknya kan banyak, Pak. Misalnya 1 kilo, 2 kilo, terus kita harus boyong-boyong kayu bakar kan, Pak. Nah, kayu bakar itu kita istilahnya kita preskan. Nah, jadilah seperti ini. Nah, karena kalau kayu bakar volumenya kan besar ya. Kita boyong-boyong 5 kilo, mungkin kita pakai berapa lama. Nah, itu. Jadi, kita preskan, kemudian kalau kayu bakar sendiri mungkin ya sama seperti prosedur kayu bakar, kita harus keringkan dulu supaya airnya berkurang ya. Nah, seperti ini juga. Nah, kita jemur, kita keringkan sampai betul-betul kering, kemudian kita press. Nah, ini kita bisa letakkan di tungku kayu bakar yang biasa kita gunakan. Itu. Kemudian tentu saja bukan langsung, biasanya kayak kayu bakar, kita perlu gosok-gosok dulu atau mungkin kita taruh minyak tanah sedikit, dia terbakar, kemudian akan terbakar berikutnya. Nah, bedanya adalah di sini karena dia padat, jadi pembakarannya itu akan pelan-pelan. Nah, ini sayangnya tidak ada demo untuk kompornya, karena itu juga banyak kajian tentang kompor briket. Bahkan di negara-negara yang punya kayu banyak, seperti misalnya Afrika, kemudian Thailand, mereka itu memanfaatkan limbah-limbah pertanian peternakannya. Itu banyak sekali hasil tentang itu. Nah, kemudian yang kedua mungkin Bapak Ibu kalau mungkin biasa atau punya saudara keluarga yang tentara, kalau mereka misalnya bepergian atau mungkin harus masuk hutan, nah bentuk seperti inilah yang dipakai untuk bahan bakar mereka. Tapi kadang-kadang mereka itu campuran dari minyak bumi, jadi ada sebagian minyak yang udah dipadatkan itu, nah mereka bentuk seperti ini, seperti briket ini, dan mereka pakai untuk bahan bakar. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah berkemah atau pernah jalan sama tentara, mereka kalau ke hutan, mereka bawa bentuk-bentuk padatan dari bahan bakar. Nah, intinya sama seperti ini, konsepnya sama seperti ini. Jadi kita padatkan bahan-bahan yang punya kandungan yang bisa terbakar. Nah, itu intinya, Pak. Apakah menjawab pertanyaan Bapak? Oke, jadi kalau Jepang negara maju juga, tapi mereka juga mengambil produk-produk dari kita, tapi kualitasnya tentu saja yang sudah baik, Pak. Jadi biasanya mereka bikin bakar-bakar sate, nah itu yang paling gampang, Pak. Itu briket, Pak, namanya arang yang sudah dibentuk. Nah, arang seperti arang kayu tapi sudah dibentuk. Itu konsepnya, Pak.
Nah, sampai Jepang pun sendiri itu mengambil produk briket kita juga, tapi tentunya dengan kualitas yang baik. Seperti itu, Pak. Berapa lama Bu penyimpanan? Berapa lama? Maaf, Pak. Halo. Ya, Lalu, bisa disimpan. disimpan kalau kan kadar airnya itu tidak banyak, Pak, itu disimpan sampai saya sudah kerjakan ini 5 tahun yang lalu ya, Pak, barangnya itu belum rusak. Jadi bisa disimpan lama, kecuali kalau yang menggunakan kanji, Pak. Biasanya kan kalau kita mau bentuknya ini cantik, licin, kemudian padat, nah itu bisa mungkin 2-3 tahun udah rusak karena ada air di situ. Tapi kalau misalnya kita padatkan misalnya kotoran sapi yang udah benar-benar kering, itu sampai saya punya sampel itu udah 5 tahunan belum rusak, Pak. Jadi jamur pun nggak ada. Sayangnya saya nggak bisa contohkan di sini, sampelnya ada di Malaysia. Itu. Tahun lalu saya pergi lihat sampelnya masih bagus. Jadi tidak ada yang rusak. Ada lagi? Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh tahu berapa orang yang punya sapi Bapak Ibu di sini? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, ada satu keluarga atau satu pemilik berapa ekor sapi, Pak, rata-rata dipelihara? Lima ekor, 10 ekor ada, Pak? Ulan mikrofonnya masih mute, Ulan. Oh iya, bentar. Iya. Oh iya Pak, oh iya Pak. Oh iya Bu, tadi maaf masih ke mute, jadi Oke. Oke. Ya. Tadi saya mau Jadi tahu kira-kira gimana? Iya, jadi satu keluarga gitu, ada yang 5, ada yang 2, ada yang ya tergantung Bu, tergantung dari kemampuan gitu Bu. Oke, jadi yang seperti Wulan ceritakan bukan ini ya, bukan peternak besar-besarannya. Yang paling besar berapa orang? Berapa ekor, maaf? Ada yang 5, ada yang 7. 5-7 ya, Pak ya? 5-7. Ya. Tapi sudah besar-besar, sapinya udah sapi dewasa, Pak? Indukan semua. Indukan semua ya, Pak? Artinya kalau sudah usia laki-laki, ya, indukan semua. Oke. Indukan kemudian setelah dewasa dijual seperti itu ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, tapi mungkin sejauh ini berarti kotorannya cuma dibuang begitu saja ya, Pak ya? Tidak dimanfaatkannya. Sementara dijual dibuang di pekarangan aja, Bu. Buat pekarangan, baik. Tapi tidak ada pengolahan apa-apa ya, Pak ya? Ya, sampai ini belum, karena memang belum tahu yang pertama, yang kedua kalinya nggak tahu caranya, yang ketiga kalinya nggak ada caranya, Bu. Iya. Tapi mungkin bisa dicoba yang cara ini, Pak, dari Kementerian Pertanian, Pak, kalau misalnya mau. Jadi, Sebenarnya kami minat, Bu, melihat keterangan dari Ibu, tapi memang tadi yang saya katakan di depan tidak ada dananya untuk ke sana, untuk membuat itu. Ya, benar. Nah itu yang saya diskusikan sama Wulan, karena kayak seperti kementerian, tadi Pak saya sebutkan, Kementerian Pendidikan Tinggi itu Pak,
memang punya program untuk desa. Jadi pembangunan desa, tapi melalui kampus. Jadi kami buat ajukan permohonan, kemudian kalau dilihat, kalau diterima, bisa didanai. Jadi misalnya warga didata nih, ada berapa orang punya kotoran sapi. Nah, tapi tentunya kompetisi dengan satu Indonesia, Pak. Jadi yang di level di tingkat mahasiswa seperti Wulan juga itu ada programnya. Kemudian di tingkat misalnya kami sebagai staf pengajar juga ada programnya. Nah, kalau seperti Wulan kemarin itu dia menggunakan bahan dari kulit kakao, Pak. Nah, makanya kemarin saya ajak Wulan kalau misalnya di sekitar rumah itu ada potensi kotoran sapi, nah itu diajukan. Jadi biasanya kalau kami jika programnya itu diluluskan oleh kementerian, saya bisa beli alat, kemudian bisa disumbangkan ke sana itu. Jadi alat itu tidak boleh untuk kami, tidak boleh untuk kampus, tapi harus jadi milik warga. Nah seperti itu. Nah itu memang kewajiban dari kami sebagai pemohon itu. Jadi misalnya saya kerjasama dengan desa Megulung Lor, kemudian kalau dapat dananya, misalnya saya belikan alat untuk untuk mencetak ini. Nah ya udah setelah itu, misalnya nih programnya diterima, alatnya menjadi alat milik desa, seperti itu Pak. Jadi ada cara untuk membangun desa dengan cara seperti itu, jadi memohon seperti itu. Nah, seperti Wulan kemarin itu, dia dengan timnya dapat dana dari Kementerian Pendidikan. Nah, sayangnya karena pandemi, mahasiswa ini nggak bisa bergerak, jadi nggak bisa buat bikin produk. Jadi waktu itu mereka mengusulkan bagaimana mengolah air garam. Nah, itu. Nah, ini juga saya rencananya usulkan tahun depan, cuma nanti saya lihat karena di programnya itu ada syaratnya itu kadang-kadang saya tidak bisa mampu lewati karena jarak dari kampus ke desa itu harus 200 km, sedangkan yang Kecamatan Pituru kan udah lebih 200 km dari Jakarta. Jadi biasanya kalau ada sekitar Jakarta yang mengelola kotoran sapi, nah itu biasanya bisa diusulkan. Tapi karena kampus sekarang punya kampus Merdeka Belajar, nah mahasiswa ini biasanya bisa dilepas dan bisa membangun desanya. Jadi ada programnya seperti itu juga, Pak. Nah itu. Mungkin satu waktu nanti kita bisa, jika itu, nah kalau yang sekarang ini kan dana dari kampus Pak, dana dari kampus, jadi bisa cetak buku dan sebagainya, tapi dananya masih minim. Jadi saya lihat kemarin saya sampaikan ke Wulan, alat cetak briket itu 1,5 juta, yang biasa ya saya bilang, Wulan kalau kita punya dana, bisa kita sumbangkan untuk warga di sana, tapi karena dananya minim, jadi tidak bisa terlaksana itu. Itu sih Pak rencananya. Jadi kalau misalnya tiap tahun di kampus kami juga itu ada pendanaan pengabdian kepada masyarakat. Tapi itu lumayan besar. Saya coba mohon karena tahun lalu itu saya dengan Kabupaten Tasikmalaya. Jadi dibuatkan alat, kemudian diberikan kepada pemerintah Kota Madianya, seperti itu. Nah ini rencananya kalau memang potensi kotoran sapinya banyak, karena kan kalau kita sudah buat kayak gini, kalau misalnya alat cetaknya sudah ada, hasilnya harus berkesinambungan, dalam arti kalau sudah buat berarti harus terus-terus buat, seperti itu. Gitu Pak. Ada lagi silahkan Pak. Di beberapa negara itu seperti Afrika malah kotoran sapinya itu cuma dibentuk pakai tangan. Jadi cuma bentuk pakai tangan, misalnya ada wadah gelas atau gelas plastik itu dikotakin, nah dipres,
Nah, mereka kadang-kadang presnya malah pakai pres tangan gitu. Nah, jadi, nah itu mereka pakai untuk bahan bakar karena mereka mungkin kesulitan bahan bakar atau mungkin harganya sangat mahal ya. Jadi mereka gunakan cara seperti itu. Jadi ada yang pakai ranting kayu, ada yang pakai daun-daun, seperti itu Pak. Nah kita kan daripada terbuang, kemudian dia punya nilai bakar yang cukup bagus, nah makanya mungkin lebih bagus dimanfaatkan. Itu gimana? Ada lagi? Ada lagi silakan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua biogas juga itu punya potensi Pak. Cuma biogas itu saya belum berani sebenarnya. Biogas itu sangat lebih mudah lagi. Jadi kita cuma tambahkan air, kita tutup, nanti ada gas yang keluar. Cuma agak beresiko karena gasnya itu kan belum tentu gas metana. Jadi ada gas-gas beracun lainnya itu yang kadang-kadang beresiko. Jadi kalau mau dikerjakan tentu saja punya pengamanan yang bagus ya, jangan sampai bukan gas betana yang keluar ya, gas yang lain itu. Jadi itu lebih mudah juga Pak. Jadi untuk produk biogas itu jadi cuma dimasukin air, ditutup. Kadang ada yang pakai materi bahan-bahan seperti untuk fermentasi seperti itu. Nah kemudian ditutup beberapa hari, gas akan gas akan keluar. Biasanya orang pakai teflon bag yang hitam, itu ditutup dan keluarlah gasnya. Biasanya langsung dialiri ke kompor gas, tapi itu menurut saya agak beresiko kalau tidak betul gas yang keluar adalah gas metana, seperti itu. Jadi lebih aman mungkin yang seperti ini karena ini prosesnya sangat mudah, hanya dikeringkan saja, kemudian dihaluskan, kemudian langsung dibakar secara tidak sempurna, kemudian di-press. Nah, jadilah briketnya. Itu tentu saja mungkin harus rajin-rajin mengeringkan kotoran sapinya. Gitu. Ada lagi mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu? Ulan, ada lagi, Lan? Ya, terima kasih Bu. Setelah Ya. tadi penjelasan tentang briket dan biogas, saya malah cenderungnya minat ke briket Bu. Baik Pak. Mudah-mudahan nanti 2 tahun atau 1 tahun yang akan datang dari kampus Universitas Pertamina itu coba untuk diusahakan ke pemerintah, khususnya untuk wilayah Kabupaten Purworejo, desa saya, mungkin insya Allah kami kalau diberi bimbingan siap insya Allah. Baik Pak, terima kasih. Saya kalau ada kesempatan biasanya saya suka karena lebih suka langsung bergaul sama masyarakat daripada misalnya kita kerja di lab, terus habis itu hasilnya jadi seperti ini nggak dipakai Pak ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan saya punya briket dari macam-macam, tapi ya udah jadi pajangan aja, nggak pernah mau dicobakan ya itu. Walaupun ini hasil ujiannya, tapi kan kita belum lihat langsung ya kalau dibakar bagaimana ya. Kemudian terbakar, cuma kan sampai berapa kali misalnya bisa dipakai 10 gram itu. Jadi saya lebih suka kalau langsung masyarakat bisa pakai ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, ya semoga kedepannya bisa ya Pak ya. Saya coba memohon program yang ditawarkan oleh kementerian itu ya. Karena permasalahannya sudah tentang di depan bahwa pertanian ternak sapi kadang menimbulkan polusi yang nggak enak. Itu sampai sekarang dari Betul, Pak. dinas manapun ada tindak lanjutnya. Ya benar Pak. Ini kalau udah jadi briket udah nggak bau sama sekali Pak. Itu.
Jadi bisa dipakai untuk bakar-bakar sate kayak gitulah Pak, kurang lebih aplikasinya, pemanfaatannya yang paling gampang. Masak ya. Sate sapi. Tapi nggak tahu ya kalau orang tahu kalau dari kotoran sapi kan pada ini kotoran sapi jadikan bakar sate. Tapi kan untuk wilayah kami belum ada yang kenal seperti itu, Bu. Oh ya, itu. baik. Oke, Wulan mungkin ada pertanyaan Wulan? Baik, Bapak Ibu. Bu, untuk sementara dari Koneksi. sebenarnya dari Ibu sudah ada antara yang briket dengan hasil gas itu yang mana? Halo? Kalau dari kami sendiri Pak, kalau gas itu belum pernah kerjakan Pak kalau gas. Karena itu kalau misal kotoran sapi jadikan gas kan nanti bisa menimbulkan adanya gas metana. Gas metana ini Ada ini Bu, dari briket dengan bandingan gas LPG kan di desa kan sekarang sudah semuanya pakai gas yang 3 kiloan itu LPG itu. Ya. Itu perbandingannya dirinya mana dengan briket dengan LPG? Nah, itu yang belum kami kaji, Pak. Yang itu kami belum kaji. Oh, iya. Ya. Ini sebenarnya saya mau meneruskan briket aja ya pekerjaan dan hidup saya, tapi saya terhenti Pak dengan briket. Jadi sebelumnya saya kerja briket mungkin sekitar 5 tahunan ya Pak. Jadi macam-macam briket, tiap tahun bikin briket. Nah begitu datang ke Jakarta, dapat kotoran sapinya susah Pak. Jadi di sini saya, banyak Bu. Iya, jadi saya sampai sebentar saya ngambilin contohnya Wulan ya. Jadi Pak saya sampai minta tolong Wulan untuk kirimkan kotoran sapi dari sana karena di sini kalau mau kerja menggunakan sampel, jadi kalau mau menggunakan kotoran sapi aja, kadang rumah jagalnya itu minta Pak untuk dibayar kotoran sapinya. Jadi dapatkan kotoran sapi aja pun dibayar. Jadi saya ini Pak sampelnya Wulan nih udah saya bawa ke sini Pak. Ada yang sudah sementara masuk lab Pak, ini dari desanya Wulan. Ini jadi Wulan kirimkan saya karena mencari rumah jagal aja ini kota besar ya, susah banget. Dan kalau udah dapat pun yang punya rumah jagal itu walaupun cuma minta kotoran sapi aja Pak, disuruh bayar. Padahal kalau di desa itu dibuang-buang. Ya. Ini Bu informasi aja Bu, untuk wilayah kami di wilayah Kecamatan Pituro kalau 1 hari 1 kol itu bisa Pak Bu. Kotoran sapi bisa 1 hari 1 kol untuk wilayah Kecamatan Pituro mencarinya. Oh ya. Tapi kendalanya memang belum ada yang membuat seperti yang disampaikan Ibu, briket atau dan lain sebagainya belum ada. Baik Pak. Nah, makanya kalau mungkin Ibu nanti bisa kerjasama dengan kami, ya mudah-mudahan untuk wilayah Pituro bisa teratasi tentang kotoran sapi. Karena selama ini banyak peternak sapi cuma dibuang di depan rumah, di depan pekarangan itu. Sehingga tetangganya ya kadang-kadang merasa ya bau itu loh. Itu banyak sekali di wilayah Kecamatan Pituro karena tidak tahu orang untuk apa kompos itu. Cuma kadang-kadang yang tahu cuma dibuang ke pekarangan, ke sawah, secara manual aja. Ya. Padahal kalau kita kilas balik ya, sapi kan makannya
bahan-bahan yang mengandung yang ada unsur karbonnya ya Pak ya, kalau secara kimia ya. Ini saya nggak keluarkan kimia-kimianya karena nanti kan Bapak Ibu pusing dengarnya ya. Ya karbonnya itu yang kita olah lagi ya. Itu jadi kalau dia makan rumput, rumputnya ada karbonnya, ya karbonnya itu yang kita pakai lagi. Jadi apa namanya istilahnya tidak ada produk buangannya itu. Cuma berubah bentuk saja. Itu dia masuk ke perutnya sapi, sapi ngolah, keluar balik. Nah, itu dimanfaatkan tuh kalau kemarin saya halus yang sampel dari kotoran sapi dari Wulan itu masih banyak rumput-rumputnya, Pak. Itu. Memang mayoritas rumput. Iya, jadi masih banyak yang kasar, jadi dihalusin lagi. Itu. Jadi kalau karena kadang-kadang itu berpengaruh, Pak, kalau nilai yang tadi ini nilai pembakarannya. Nah, ini nilai pembakarannya ini kalau misalnya banyak yang besar-besarnya itu nilainya makin menurun karena nggak tersebar merata, Pak. Tuh, jadi sebaiknya mungkin halus, tapi kalau di lab kan kita bisa dapat seperti ini ya, Pak ya. Jadi seperti yang karena kami punya apa namanya? Punya alat. Nah, jadi biasanya kita masukin karena butuhnya cuma 10 gram saja untuk satu ini. Nah, ini dihalusin. Tapi kalau misalnya untuk aplikasi untuk masyarakat mungkin cukup di apa namanya digerus ya Pak ya, digerus kemudian diayak seadanya saja, yang penting ukurannya itu sama gitu. Oke Pak, kalau begitu sangat bermanfaat karena mungkin tambahan informasi dari saya, kebetulan mahasiswa kami banyak yang dari daerah-daerah Pak yang punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Sedangkan kami ini kalau di Jakarta mau minta ampas tebu aja cari susahnya luar biasa, mau cari sekam padi harus bawa dari mana, kotoran sapi juga harus bawa dari mana ini. Jadi ya kami sangat terbantu sekali dengan mahasiswa-mahasiswa yang dari daerah, Pak. Itu. Kalau di sini itu jerami juga banyak, Bu. Yang pada Ya. waktu musim panen musim penghujan itu cuma dibuang aja. Ya, padahal itu kajian untuk jadi energinya itu, Pak, sangat banyak. Itu. Tapi mungkin kalau teman-teman dari desa mungkin lihatnya, oh ini kimia-kimia semua nih. Nah, makanya kalau misalnya mau kegiatan seperti ini, jangan bawa kimia-kimia sekali, jadi kasih lihat langsung bentuknya. Ini loh bentuknya kayak gini. Kalau yang kimia-kimia nanti kan masyarakatnya, nah itu ngapain juga untuk kita ya. Itu. Jadi Pak, untuk jerami itu, selain bisa bikin briket juga, jerami itu malah apa namanya ada kandungan tertentunya Pak yang bisa diambil. Nah, ada yang misalnya lihat selulosanya aja misalnya. Nah, ini kan sudah kimia Pak. Jadi saya apa namanya agak susah menerangkan. Jadi dilihat dari selulosanya. Kemudian ada yang dibikin bioetanol Pak atau bioalkohol. Jadi ditambah lagi fermentasi kayak bikin apa namanya? Bikin tape ya Pak ya. Tape kan nggak sampai alkohol ya. Nah, difermentasi, dilihat alkoholnya berapa. Nah, alkoholnya itu jadi bahan bakar, tapi tentu saja kita namanya meneliti mungkin kalau berapa kilo jerami, ya etanolnya mungkin cuma seberapa ya Pak ya. Nggak langsung misalnya dapat etanol yang langsung bakar gitu ya. Kadang-kadang harus dipisahin lagi. Nah, itu Pak. Jadi desa itu punya, kalau mau dibilang sangat kaya Pak, kalau kita mau manfaatkan dari apapun itu semua punya nilai apa namanya nilai jual itu. Seperti tadi mungkin saya kurang tahu kalau ya mungkin karena kalau di Bali mungkin sapi peternakannya banyak ya. Nah kalau ini Pak sendiri yang kerajinan tulang sendiri ini Pak juga sudah merambah pasar luar negeri itu. Ini dari tulang sapi juga, Pak. Oh iya. Itu, Pak. Tapi ya kalau untuk tulang sapi
Untuk tulang sapi Terlalu di sini ya sulit, Bu. Betul, Sulit Pak. karena Tidak banyak ya. potong. Iya. Bukan untuk potong, benar. Tapi setidaknya mungkin ada apa namanya informasi baru yang mungkin kalau teman-teman warga di sana belum pernah dengar, nah mungkin bisa tahu, jadi bisa mengalihkan itu sampah yang dulunya jadi sampah, bau, kemudian sekarang diolah seperti itu. Ya, mudah-mudahan Bu nanti dengan adanya penjelasan dari Ibu, Maaf ya Pak. tapi Semoga saja tadi. ya. Baik, mungkin kalau boleh nih, kalau tidak keberatan, apakah saya boleh ini tahu warga yang hadir ya bulannya, jadi bisa kenalan juga. Ya, ini Bu ada Bapak Kepala Desa sudah hadir. Ya, Pak Nomo ya. Ini. Oh ya. Iya, Pak Nomo. Mana? Bentar, Bu. Bentar, ya. Nah, ini, Bu. Sebentar. Ini yang pakai baju batik biru, Bu. Batik biru, sebentar lah. Iya, ini, Bu. Sebentar. Ini. Oke, selamat pagi Pak. Terima kasih sudah datang menghadiri ya sesi, ini bukan penyuluhan tapi sesi sharing Pak. Terima kasih juga difasilitasi mahasiswa kami. Kemarin minta surat ya Pak ya. Makasih banyak. Sama-sama. Bapak, desanya warganya berapa banyak Pak? Saya cuma ambil dari data ini Pak, dari websitenya Kecamatan Pituru Pak. Berapa banyak, berapa kepala keluarga Pak? Kalau katanya seperti 300-an. 300-an kurang lebih. 300 kepala keluarga. Rata-rata mata pencarian pertanian Pak? Mayoritas. Mayoritas petani. Oke. Petani ya Pak. Petaninya apa saja Pak? Padi. Padi ya Pak ya? Iya. Oke. Oke, berarti ini padi punya sawah sendiri kan Pak? Bukan ngolah dari orang lain Pak? Rata-rata punya tanah sendiri? Ladang sendiri? Iya. Mayoritasnya punya sendiri, juga ada sebagian yang rasanya kalau orang Jawa itu maruh lah, jarang punya orang, tapi sebagian juga yang milik, sebagian juga punya, ada yang milik. Oke, selain nomor kedua Pak, yang bidang pertanian, bidang kedua apa saja Pak? Tanamannya? Kalau selain padi sih ya ada sih palawija. Jarang. Kalau kreatif ya, kalau di sini mayoritasnya kacang hijau. Ya, musim kemarau. Kacang hijau kulitnya pun buat pakan sapi juga. Sapi atau kambing itu sangat. Kayaknya kalau sapi sangat menyukai kulit-kulit kacang hijau itu. Baik. Oh, kambing juga ada Pak. Tapi dengan sapi lebih banyak ada. sapi. Banyak sapi atau kambing, Pak? Ya, kambing. Sebetulnya mayoritas warga Gulung Lor itu ya menengah lah semua. Rata-rata yang baik. Baik. Oke, terima kasih Pak informasinya. Mungkin ya jadi masukan buat kami juga kalau misalnya mau mengadakan kegiatan seperti ini ya Pak ya. Ya sebenarnya kotoran kambing juga bisa juga digunakan untuk briket, cuma mungkin karena teksturnya dan kandungannya yang tidak seini dengan sapi ya, jadi biasanya lebih banyak penelitian tentang sapi Pak daripada kotoran kambing gitu. Dan juga kalau kambing kan produksinya tidak massal seperti sapi ya, jadi sapi tadi bisa 28 apa namanya
28 kilo per hari per ekor. Nah, kalau kambing kan sedikit ya Pak ya. Jadi ya orang lebih suka yang pilih yang banyak dengan kandungan yang berpotensi lebih pada sapi. Itu. Kemudian mungkin terima kasih Bapak. Yang berikutnya mungkin Wulan siapa saja yang hadir kalau boleh perkenalan. Bapak. Ada Pak Mantan, kepala desa juga. Ada kepala desa juga. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Ada siapa lagi Pak? Siapa lagi Wulan? Ketua BPD Pak Ibu. Apa itu PPG? Persatuan PPD. Badan Perwakilan Desa. Kalau di pemerintah ya DPR. Kan DPD itu sudah masuk Indonesia. DPR. Baik. Lengkap nih Pak, kalau desa sendiri ada program ini Pak, program untuk memajukan atau pemberdayaan gitu Pak, desa. Ada dana dari pemerintah pusat nggak atau pemerintah daerah nggak Pak? Kalau dari pemerintah desa, tahun-tahun kemarin, 3 tahun ini belum ada. Ya. Kalau mayoritasnya petani, ya sementara sih ya, urusan di sektor pertanian. Baik. Baik Pak, terima kasih informasinya. Kemudian Pak, siapa lagi Kak selain Ketua DPR? Ada Bapak ya, siapa? Ada perangkat Bu. Ya. Ada perangkat desa. Perangkat desa. Lurah, BPD, wah, perangkat desa. Datang semua Pak. Pernah. Datang semua Pak. Datang. Wah, makasih. Perwakilan. Wah. 1, BPD 1, perangkat 1. Matur nuwun sangat Pak. Wah. Peternak. Baik. Wah, ini Wulan nih mengorganisasi cukup bagus nih. Karena merasa bangga Bu, biasanya ada yang bisa ikut kuliah di Pertamina. Benar Pak. Kebanggaan tersendiri tuh. Benar sekali Pak. Untuk informasi Pak, Wulan ini menang. Nah, jadi saya dengan Ujang Pak. Ujang ini juga mahasiswa saya ya Pak ya. Jadi saya sebutkan Wulan ya Pak. Jadi Wulan ini menang dalam Pekan Kreativitas Mahasiswa yang tadi saya sebutkan. Tahun dia dengan temannya itu 2 orang tahun lalu Pak. Jadi saya kebetulan punya kebun Pak, ada pohon coklat, pohon kakao, buahnya itu terbuang Pak. Nah kemudian saya minta saudara untuk kirimkan. Nah saya bilang sama Wulan, nih kalian pikir untuk ajukan ke kegiatan penelitian yang tadi didanai oleh Dikti, ya mungkin uangnya untuk mahasiswa mungkin cukup besar ya Pak, jadi dananya tuh 5 juta. Jadi untuk mengolah air bergaram kemudian dijadikan air tawar. Nah sayangnya Pak, pandemi, jadi mereka tidak bisa melakukan kegiatan di laboratorium. Nah jadilah mereka itu presentasi seperti saya sekarang ini, seharusnya kan saya harus datang ke sana Pak, untuk jelaskan, untuk mau contohnya, untuk praktekan. Nah, Wulan ini menang, Pak, didanai. Nah, kemudian mereka itu diikutkan lomba di Pekan Ilmiah Nasional, Pak. Ini lomba yang seluruh Indonesia, Pak. Nah, seluruh Indonesia yang di kami itu, karena kami universitas baru ya, Pak, 2016. Nah, kami itu masuk, Pak, dan hanya ada hanya ada 5 kelompok, Pak. Nah, sayangnya Wulan tidak sampai ke situ. Jadi, tapi mereka, Wulan dengan timnya ini, masuk ke Pekan Kreativitas Mahasiswa. Itu pun kami hanya 5 tim saja dari Universitas Pertamina. Nah, untuk Kopertis, untuk
perguruan tinggi swasta, Universitas Pertamina ini ranking 3 Pak di wilayah Kopertis 3 Jakarta. Nah, mereka ini sudah dihitung, jadi universitas yang besar mungkin karena sudah besar ya udah nggak peduli dengan lomba-lomba mahasiswa, jadi seperti UI itu malah nggak ada Pak. Jadi anak-anak ini yang masuk ke dalam lomba tersebut Pak. Nah itu. Nah kemudian kalau tentang Ujang Pak, Ujang ini sekarang mau bikin pelumas Pak. Sementara mengolah pelumas, tapi menggunakan katalis. Jadi menggunakan katalis, katalisnya itu dari daerah Baya, dari daerah Jawa Barat, Pak. Jadi minyaknya itu dari minyak kelapa sawit. Jadi sekarang Ujang lagi penelitian menggunakan minyak kelapa sawit, kemudian menggunakan katalis dari ini bahan alam juga, Pak, jadikan untuk pelumas, Pak. Nah, itu sementara dikerjakan. Jadi tema-tema yang ada pada kami itu rata-rata itu temanya memang dekat-dekat energi, kemudian yang aplikasi, Pak. Jadi masyarakat seperti yang sekarang ini bisa langsung lihat, oh ternyata ya walaupun namanya bahan alam kadang-kadang belum seoptimal yang diproduksi di pabrik ya, Pak ya. Jadi tapi kami poinnya adalah menggunakan bahan-bahan alam tersebut daripada misalnya tadi kayak Bapak bilang dibuang begitu saja, menimbulkan polusi dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Jadi, jadi dua mahasiswa saya ini, yang satu Wulan itu manfaatkan sampah pertanian, kemudian yang Ujang ini memanfaatkan minyak kelapa sawit untuk jadikan pelumas, Pak. Jadi sementara dalam penelitian. Seperti itu, Pak. Mungkin perkenalan mungkin sudah cukup ya, atau Wulan ada yang mau diperkenalkan lagi? Jadi kami juga bangga karena mahasiswa-mahasiswa dari daerah ini cemerlang semua, Pak. Kalau Ujang sendiri dari Sukabumi ya, Jangnya. Dari Sukabumi dia punya sawah juga ya, tapi sayangnya dia udah memilih tema pelumas. Kalau enggak saya minta juga pakai hasil dari sawah, Pak. Karena banyak ide di situ. Itu, Pak. Jadi Ujang angkatan 2017, kakak tingkat dari Wulan, Pak. Wulan angkatan 2018. Itu. Baik. Wulan ada yang mau diperkenalkan lagi, Lan? Kedua mahasiswa ini mendapat beasiswa, Pak, dari kampus. Jadi mereka tidak bayar uang sekolah ya. Iya, Bu. Tidak bayar uang sekolah penuh. Wulan pun demikian. Oh, mau kenal dan orang tua Wulan nggak? Mau tahu nggak? Oh, boleh, Pak. Dan orang tua Wulan. Benar, Pak. Boleh. Dulu itu. Yang pakai baju oranye, Bu. Yang mana? Baju oranye. Yang pakai baju oranye, bapaknya Wulan. Baik. Itu ibunya. Oke, Bu. Selamat pagi, Bu. Itu. Ini Punya Wulan. Baik. ya ini saya. Yang oranye bapak saya. Baik. Yang lain tetangga-tetangga, Lan. Yang rata-rata yang punya sapi ya. Baik. Oke. Ada lagi, Lan? Udah tidak ada? Sudah diperkenalkan semua? Ini seharusnya datang ke sana ya. Mungkin satu waktu kalau udah nggak pandemi jalan ke tempatnya Wulan ya. Ya, Bu. Baik, Lan. Kalau nggak ada, mungkin kita pindah ke sesi berikutnya ya, mungkin, Lan, ya. Mungkin, Ya, Bu. mungkin penyerahan yang modul yang, jadi kami buatkan modul, ya saya karena keterbatasan waktu, mengambil dari bahan Kementerian Pertanian. Saya tanya ke Wulan, apakah kira-kira kalau teman-teman, tetangga, warga di sana,
butuh misalnya informasi tentang perawatan sapi. Kalau seperti ini kira-kira bermanfaat atau tidak. Nah, kemudian Wulan jadi bagian penyeleksi nih, ngecek. Oh ya Bu, ternyata ini harusnya bermanfaat. Jadi saya buatkan clipping Pak sederhana tentang materi bagaimana merawat sapi. Jadi bagaimana penggemukan, kemudian bagaimana membuat jamunya. Itu saya ambil dari Kementerian Pertanian. Jadi saya ambil bulat-bulat ya, karena di situ saya sudah tulis diadopsi dari Kementerian Pertanian. Karena saya sendiri bukan sarjana peternakan, jadi mungkin cuma ngomong saja, tapi tidak tahu bagaimana merawat sapi dengan benar. Nah, itu. Ya, mungkin boleh diserahkan ya, Wulan, mewakili kita dari Universitas Pertamina secara simbolis. Iya Bu, ini Bu. Dengan Pak Lurah. Dengan Pak siapa yang paling tinggi jabatannya? Pak Presidennya. Nah, kalau bisa. Suaranya tinggi. Ya, terima kasih Bapak, mohon diterima. Oke. Camatnya nggak datang ini Bu. Pak Camatnya. Gimana Pak? Pak Camatnya nggak datang ada acara. Saya nggak dengar benar. Pak Camat Bu. Gimana? Pak Camatnya belum gak datang katanya Bu, ada Oh, acara. nggak masalah. Saya udah terima kasih ada Pak Desa, Pak. Terima kasih banyak sudah ya meluangkan waktunya. Ini pagi-pagi udah saya ributin harus datang. Apa mau disebar langsung ya Wulan ke tetangga atau semua yang hadir ya? Itu. Ya. Kawan shift 3 ya. Bapak-bapak mungkin bisa lihat dulu isinya kira-kira ada yang berguna nggak Pak? Meta. Gimana? Apakah semua sudah menerimanya, Wulan? Ya, Bu. terima kasih Bu. Sama-sama, Pak. Semoga bermanfaat ya, Pak. Semoga sapinya boleh tumbuh sehat, ya. Oke, mungkin tadi udah sambil ya sesi tanya jawab, penyerahan modul perawatan sapi. Mungkin apa boleh foto bareng ya Wulannya? Laptopnya kecil ya, jadi mungkin di situ aja ya posisinya ya, atau gimana sebaiknya? Ibu, ini saya kan ada 2 laptop. Nah, satu mau di ini ACC. Admit ya? Baik. Ya di admit. Ya, Bu. Karena tadi ada apa? Oke, baik. Sinyal. Ya, jadi ada 2 di sini. Jadi sebelumnya Joining. Saya sudah admit ya. Oke. Oke. Wah, ini rame ya di rumah ya. Di rumahnya mbahnya. Kakeknya. Nanti kalau ada yang mau masuk Universitas Pertanian, Universitas Pertamina, maaf Pak. Universitas Pertamina boleh tanya Wulan, Pak. Boleh. kalau ada yang minat. Kalau ada yang minat, Pak.
tapi kimia. Ada yang lain juga ada sih, Pak. Teknik perminyakan, geologi. Pertanian tapi nggak ada, Pak. Iya Bu, ini fotonya apa udah terlihat jelas atau belum ya Bu? Sudah sih, lumayan. Maaf. Sebentar, saya oke. Screen. Mungkin saya screen ini dulu ya. Saya stop share. Kita oke. Saya download partisipan. Komisi 3 kan Om. Oke. Oke Lan, saya rasa mungkin Wulan boleh Wulan bicara dari situ supaya videonya besar dan saya tidak bicara. Bentar, saya mute dulu ya. Wulan supaya fotonya tampak. Bisa di ini Bu, apa modenya yang mode gallery view, bukan speaker view Bu. Ini Kan saya di coba. sebelah atas. Ada speaker view. Kalau yang gallery view itu, ya, yang diganti sama yang gallery view. Jadi nanti bisa terlihat semua gitu Bu. Semuanya. Bentar ya. Ya. Saya coba ganti Lan, tapi belum ketemu nih. Ada view Bu, tulisan view di sebelah kanan atas Bu. Sudah jam, tapi di sini cuma ada speaker view. Kok bisa ya? Nah, sudah. Biasanya Sudah. di situ ada. Sudah. Sudah ya Bu. Oke. Saya close. Oke, saya besarkan ya. Oke. Saya print screen. Anak kecil. Tiga. Kan harus gini kan. Oke. Rasanya sudah Lan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin nanti lain kali jika tidak ada halangan, ada waktu pandemi usai, mungkin saya boleh ke tempatnya Wulan ya. Ini terima kasih banget, sambutannya hangat, udah kumpul bareng-bareng. Semoga sharing yang saya bagi tadi mungkin satu waktu bisa digunakan di di Mugulong Lor. Saya sangat gembira sekali hari ini. Ternyata banyak sekali ya yang kumpul ya. Di luar dari harapan, ternyata sangat banyak. Mungkin saya kembalikan ke Pak MC nih. Pak MC-nya mau nutup nih. Baik, terima kasih Bu. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para warga desa, bahkan sampai Bapak Kepala Desanya pun hadir. Ini adalah satu hal yang sangat di luar ekspektasi, gitu. Luar biasa sekali sambutannya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu itu bisa jadi bermanfaat untuk kita semua, dan kedepannya bisa menjalin kerjasama lebih dalam lagi, sehingga proses pengembangan ini tidak hanya sekedar seperti sekarang saja pertemuan secara online. Mungkin nanti insya Allah jika ada waktu, terus pandeminya sudah selesai, mungkin nanti kita bisa berkunjung ke desa Wulan. Mudah-mudahan jika Allah memberikan kesempatan kepada kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih orang tuanya Wulan. Terima kasih Bapak
kepala desa dari desa mana saja sudah berkenan hadir. Dan saya harap kedepannya mungkin walaupun bulan udah selesai, kita boleh kerjasama lagi, Pak ya. Ibu bapaknya Wulan, terima kasih, matur nuwun sangat, udah dibantu, udah ngumpul ya bareng-bareng. Suasana desa dengan suasana Jakarta beda, Pak. Kalau kami terkurung di kamar, Pak. Kalau saya di Kuala Lumpur, Bu. Kuala Lumpur sawah. Baik, makasih banyak Bapak Ibu. Ibunya Wulan, bapaknya Wulan, matur nuwun sangat. Udah bantu banyak. Ya, makasih. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Wulan. Ini fotonya Wulan malah nggak ada mukanya. Oke. Oke, semoga sehat-sehat semuanya. Dan kita boleh kumpul kembali ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya mungkin pamit undur diri dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi ya Bapak Ibu. Selamat pagi. Saya izin lift ya Bapak Ibu. Wulan, makasih Lan. Sampaikan terima kasih Bapaknya Wulan. Oke. Kami pamit. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. N-nya.